Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi dari PGTK Kristen Dian Wacana, hari Kamis, tanggal 30 April 2020. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan renungan pagi hari ini, Bu Ari ajak bersama anak-anak untuk tirukan Bu Ari. Kasih contoh dulu ya sama Bu Ari. Aku dan kamu dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kita ulangi ya. Aku dan kamu dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Nah, gitu ya anak-anak. Yuk, sekarang kita semua ikut bernyanyi bersama dengan lagu judulnya Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, anak-anak, tadi sudah ikut menyanyi ya? Tentunya sukacita. Nah, setelah kita menyanyi, kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sudah siap untuk berdoa? Mari, tangannya semua dilipat yang manis. Kita akan berdoa untuk mulai renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami masih boleh menikmati segarnya sinar matahari pagi. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu ingin mendengarkan dan membaca firman Tuhan, supaya di dalam kami menjalani sepanjang hari ini selalu sesuai dengan firman Tuhan. Bukalah hati dan telinga kami Tuhan, di dalam kami membaca pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang siap-siap diambil Alkitabnya. Bu Ari juga akan buka Alkitab Bu Ari, yaitu dari Daniel 6 ayat yang 5a. Sekali lagi, Daniel 6 ayat yang 5a. Ayo, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Sekali lagi, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Nah, anak-anak, renungan pada pagi hari ini dari kitab Daniel tadi, mencari-cari kesalahan. Judulnya renungan hari ini, mencari-cari kesalahan. Anak-anak tentunya tahu siapa Daniel itu ya. Nah, ceritanya pada pagi hari ini
Ada satu keluarga itu punya 2 orang anak. Dan 2 orang anak tadi ada yang sebagai kakak, ada yang sebagai adik. Tetapi kakak dan adik ini tidak pernah bisa rukun. Selalu maunya itu mencari kesalahan. Kadang kakaknya yang disalahin, kadang adiknya yang menyalahkan kakaknya, kadang kakaknya menyalahkan adiknya. Jadi tidak ada kedamaian. Dan selalu dalam pertengkaran itu kedua-dua anak tadi ingin melaporkan kepada orang tuanya. Pengen mencari, ini loh Pak yang salah itu kakak, ini loh Mak yang salah itu adik. Nah, anak-anak juga sama. Dalam cerita Daniel itu juga selalu pengen dicari kesalahannya. Sama siapa? Karena Daniel itu disayang oleh raja. Nah, oleh para petinggi-petinggi yang iri hati terhadap Daniel tadi, mereka itu ingin melaporkan kesalahan, mencari-cari kesalahan Daniel itu. Akhirnya raja itu percaya. Nah, terus mereka konspirasi. Yuk bagaimana caranya supaya Daniel itu dihukum raja, dimasukkan ke kandang singa. Tapi Daniel itu punya Allah yang baik. Dia percaya Allah itu pasti akan menolong dia. Maka Daniel bisa selamat dari kandang singa. Dan raja pun saat mau diberi konspirasi sama para bawahannya itu, rajanya tuh merasa, aduh, aku kok buat peraturan seperti itu, padahal itu tidak sesuai. Tetapi ternyata raja tahu bahwa Daniel itu benar-benar dia dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang tadi bawahan raja yang tidak setia pada Daniel, akhirnya malah yang diterkam oleh singa. Begitu juga dengan anak-anak. Di dalam satu keluarga harus terjadi kedamaian. Tidak boleh suka saling menyalahkan kakak dan adik, pengen mengadu, ini lupa yang salah ini lupa yang salah ini. Kalau kita selalu mencari kesalahan orang lain, kita tidak akan selesai. Tetapi kita harus berani selalu, kalau ada orang yang salah, kita tegur, kita nasihati, kita beri jalan solusinya, bagaimana dia menuju jalan yang baik. Begitu ya anak-anak. Contohnya dari mulai hal yang kecil di rumah. Di mana anak-anak? Di rumah ya. Anak-anak pasti punya adik, punya kakak, mungkin juga ada pembantu. Nah, kalian di dalam rumah itu tidak boleh saling mencari kesalahan satu dengan yang lain. Kalau tidak ada damai, nanti keluarga malah papa dan mama saling berantem. Ada yang pengen bela anaknya yang besar, ada yang pengen bela adiknya, ada yang mau bela, mungkin ada lagi kakaknya yang lebih disayang. Tidak, semuanya harus bisa memaafkan. Kalau ada yang salah, ditunjukkan, ditegur kesalahannya apa, cari jalan keluarnya, kamu harus seperti ini. Jadi jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, karena diri kita pun ini juga tidak pernah, kadang kita melakukan kesalahan, kita tidak pernah benar. Jadi kita pun suatu kali juga melakukan kesalahan, karena sempurna adalah hanya milik Tuhan. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menuju pada kesempurnaan itu. Begitu anak-anak, cerita pada pagi hari ini. Baik, kalau anak-anak, kita tentunya juga ingin mengakhiri dalam renungan pagi Bu Ari tadi. Bu Ari akan mengajak anak-anak berdoa ya. Tangannya dilipat. Sudah siap untuk berdoa? Tentunya sudah. Ayo, tangannya dilipat semua. Adiknya diajarin ya, tangannya dilipat. Yuk, semuanya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku tidak mau selalu ingin mencari kesalahan orang lain, karena diri aku pun kadang juga mengalami kesalahan. Untuk itu Tuhan, bimbinglah selalu setiap langkah, setiap perkataan, setiap perbuatan yang aku ucapkan, baik kepada kakak,
kepada adik, kepada mama maupun kepada papa, selalu ucapan yang terbaik. Tuhan Yesus, jadikan aku anak-anak yang manis, anak-anak yang senantiasa menjadi kebanggaan Tuhan Yesus dan gereja serta orang tua. Di dalam nama Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tidak lupa kita juga akan berdoa sekali lagi. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa, doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami ya, bukan Bapak tapi Bapa kami, yang akan dibawakan oleh teman kalian. Mari teman-teman kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bapa kami dalam saya, Lofi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, anak-anak sekalian, renungan pada pagi hari ini sudah selesai. Sudah mulai dari menyanyikan lagu, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa Bapa kami. Sekarang kita akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak. Jangan lupa selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.